Di part pertama, kita sudah bahas mengenai formula khusus Dedi Dores di balik suksesnya album-album Nike Ardilla. Nah, di part kedua ini, kita akan bahas tentang strategi pemasaran album-album Nike Ardilla, di mana dalam waktu 1 tahun Nike Ardilla mampu merilis 2 album atau twin album. Seperti apa strategi pemasaran yang dilakukan? Simak ulasan ini sampai garis finish. Check it out! Yang keenam, album Nyalakan Api yang dirilis pada tahun 1990. Tahun 1990 dapat dikatakan sebagai tahun meroketnya karir Nike Ardilla. Hanya berselang 8 bulan dirilisnya album kedua Bintang Kehidupan, tepatnya pada bulan Desember 1990. Album ketiga Nike Ardilla yang bertajuk Nyalakan Api dirilis ke publik. Tahun 1990 dapat dikatakan sebagai tahunnya Nike Ardilla. Selain 2 full album, tercatat 5 single dilempar ke pasaran dalam 5 album kompilasi. Yang ketujuh, 3 single Nike Ardilla dalam format album kompilasi yang digabungkan dengan penyanyi senior lainnya. Kepopuleran nama Nike Ardilla menjadi selling point yang bisa menjamin meningkatnya minat beli para pecinta musik Indonesia pada saat itu. Label rekaman yang pernah merekam suara Nike Ardilla di studio rekamannya berupaya memanfaatkan fenomenalnya Nike Ardilla di industri hiburan tanah air. Selain merilis 2 album, yaitu album Bintang Kehidupan dan album Nyalakan Api pada tahun 1990, meroketnya nama Nike Ardilla mendorong pihak produsen untuk merilis beberapa lagu Nike Ardilla yang pernah direkam ke dalam 3 album kompilasi yang berbeda. Uniknya, strategi pemasaran yang dipakai adalah dengan konsep 3 single lagu Nike Ardilla yang digabungkan dalam format album kompilasi, yang digabungkan dengan penyanyi senior lainnya yang telah lebih dulu eksis di industri musik Indonesia. 3 lagu Nike Ardilla seperti Cukup Sampai di Sini, Kelap-Kelip Cinta, Rona-Rona Biru, dan Bintang Kehidupan versi duet dengan Dedi Dores untuk pertama kalinya diperkenalkan ke publik pada album kompilasi ini. Yang ke-8, album Matahariku yang dirilis pada tahun 1991. Album keempat Nike Ardilla yang bertitel Matahariku ini dirilis pada bulan Mei 1991 atau 5 bulan setelah dirilisnya album ketiga Nike Ardilla, yaitu Nyalakan Api yang dirilis pada bulan Desember 1990. Dalam album keempat Nike Ardilla ini, lagu pertama yang diperkenalkan ke publik masih mengandalkan lagu jagoan yang diciptakan oleh Dedi Dores yang berjudul sama dengan albumnya, yaitu Matahariku. Setelah itu disusul hit kedua yang berjudul Izinkan. Yang ke-9, album Biarlah Aku Mengalah yang dirilis pada tahun 1992. Rupanya setiap tahun Nike Ardilla selalu merilis 2 album, belum lagi ditambah album kompilasi. Satu kata untuk Nike Ardilla, amazing. Pada bulan Desember 1992, album kelima Nike Ardilla yang bertajuk Biarlah Aku Mengalah dirilis. Album Biarlah Aku Mengalah berbeda dengan 4 album Nike Ardilla sebelumnya yang menjagokan single andalan ciptaan dari musisi Dedi Dores. Namun pada album ini musisi Yongki RM lah yang menciptakan single untuk dijadikan hits. Mengenai video klip dari lagu Biarlah Aku Mengalah, ada satu fakta yang unik, yaitu video klipnya menggandeng model Gusti Randa yang saat itu sedang happening dan jadi idola kaum wanita karena sukses memerankan Samsul Bahri di film televisi Siti Nurbaya. Makanya jangan heran kalau dalam lagu Biarlah Aku Mengalah ini
Ada prolog kata Siti Nurbayanya juga. Yang ke-10 album Tinggalahku Sendiri yang dirilis pada tahun 1993, yang merupakan album kompilasi pertama Nike Ardilla di label barunya. Tahun 1993 adalah tahun transisi perpindahan Nike Ardilla dari label rekaman Musik Plus atau Blackboard ke Musika Studio. Mengawali kerjasama dengan label baru, maka dirilislah album kompilasi pertama yang diproduksi oleh Musik Plus dan Musika Studio dengan single andalan Tinggalahku Sendiri. Setelah 5 album sebelumnya dirilis oleh label Musik Plus atau Blackboard, Nike Ardilla mencoba peruntungan di Musika Studio dengan merilis album ini. Di dalam album kompilasi ini hanya 1 single baru yang rilis. Selebihnya 13 lagu hits Nike Ardilla dari kelima album sebelumnya dan 6 hits milik penyanyi Inka Christy. Yang ke-11 adalah album Biarkan Cintamu Berlalu yang dirilis pada tahun 1994. Tahun 1994 merupakan puncak karir dari Nike Ardilla. Di tahun ini Nike Ardilla kembali merilis album perdana dengan label baru Musika Studio, yaitu album Biarkan Cintamu Berlalu. Kalau dihitung dari album pertama Nike Ardilla, sebenarnya album ini termasuk album ke-6 Nike Ardilla. Pada tahun 1994, Musika Studio merilis twin album untuk Nike Ardilla yang dirilis di 2 negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Twin album ini tidak seperti album sebelumnya. Keistimewaan dari twin album ini adalah dengan melempar 3 single andalan, yaitu hits Biarkan Cintamu Berlalu untuk pasaran album di Indonesia dan hits Duri Terlindung dan Aku Tak Akan Bersuara untuk pasaran album di Malaysia. Dan yang lebih istimewanya lagi adalah ketiga single ini masing-masing dibuatkan video klipnya. Uniknya, khusus untuk publik Indonesia, single Aku Tak Akan Bersuara tidak masuk dalam album Biarkan Cintamu Berlalu, tetapi dirilis pasca meninggalnya Nike Ardilla pada tahun 1996. Karena keterbatasan informasi yang diterima publik pada saat itu, banyak yang mengira sosok gadis berambut pendek di video klip Aku Tak Akan Bersuara atau Suara Hatiku adalah seorang figuran yang mirip dengan Nike Ardilla. Terlebih potongan rambut pendek Nike Ardilla belum banyak diketahui oleh publik Indonesia pada saat itu. Di part selanjutnya, kita akan bahas mengenai album-album Nike Ardilla yang dirilis pasca meninggalnya Nike Ardilla. Jadi nantikan ulasannya di part yang ketiga. Semoga ulasan tentang album-album Nike Ardilla yang pernah dirilis ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Kini semakin lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.